Datang dari, oh ini tidak ada nama, no name. Shalom pendeta, saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Antara lain, pertama, ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa pada zaman pembangunan Menara Babel, apakah bahasa asli sebelumnya ada aneka bahasa? Sebelum ada aneka bahasa, masih ada hingga saat ini? Kalau ada, bahasa apakah bahasa asli itu? Dan digunakan di negara mana? Yang kedua, ketika bahasa bangsa itu diserahkan, apakah pada masa itu ada umat Tuhan? Dan mereka ditempatkan di daerah bagian mana? Dan kenapa harus ada di tempat itu? Mohon penjelasannya. Demikian Pak Pendeta pertanyaannya. Terima kasih. Jadi ceritanya ini kan ada di dalam Kejadian pasal yang ke-11 tentang Menara Babel, di mana bahasa itu dikacaukan. Yang tadinya satu bahasa akhirnya menjadi banyak bahasa. Orang tidak bisa saling berkomunikasi. Ini ada peran Tuhan di sana karena mereka meninggikan diri dengan cara membuat menara yang tinggi, mau didirikan sampai ke langit. Ya, menentang Tuhan, itu kuncinya di sana, intinya di sana. Lalu kemudian mereka dikacaukan. Apakah ada umat Tuhan? Dari situ akan ada umat Tuhan, karena kita baca di Kejadian pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-10, di sana ada keturunan Sem. Dari keturunan Sem inilah kemudian sampai kepada Abraham. Lalu kemudian Abraham dipanggil keluar, ya, dari negeri Ur Kasdim, lalu dia pergi ke tanah Kanaan, ya. Lalu kemudian itu menjadi tanah perjanjian. Allah memanggil dia keluar, ya. Bukan karena dia paling benar, tapi Allah mau memanggil suatu umat. Kehidupan pada waktu itu banyak juga hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi Allah menyelamatkan akan umatnya. Jadi ada yang akhirnya menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Itu dari Abraham, dari keturunan Sem. Sebabkan setelah turun dari Bathra, hanya ada Nuh, lalu ketiga orang anaknya dan istri mereka, Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang anak Nuh. Bahasa apa itu? Alkitab tidak kasih tahu bahasa apa. Kurang tahu juga mau kita kasih nama itu bahasa apa. Katakanlah kita mau sebut ini bahasa Adam atau Adamic language, katakanlah, walaupun tidak ditulis ada bahasa Adam, ya. Ada dituliskan bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Ibrani, ada kata-kata itu di dalam Alkitab. Maksudnya tulisan bahasa Yunani atau bahasa Latin atau bahasa Ibrani atau bahasa Aram dan lain sebagainya. Ada dituliskan di sana. Tapi di dalam Kejadian 1 sampai pasal yang ke-11 ini ada bahasa, dan bahasa itu dimengerti oleh semua orang. Tapi apa nama bahasa itu kita tidak tahu. Yang jelas ada bahasanya. Well, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19 ada catatan di sana yang mengatakan, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu dan untuk melihat bagaimana ini Adam, bagaimana Adam menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Bayangkan kalau ada sekian ratus jenis binatang, sudah berapa itu vocabularies atau kosakata yang harus disebutkan oleh Adam, di mana semua binatang itu belum ada nama, tapi dia bisa sebutkan nama mereka satu persatu, dan seperti yang dia sebutkan itulah nama mereka. Jadi Adam menyebutkan nama-nama dengan kata-kata yang ada maknanya, sehingga orang tahu nama binatang itu pada akhirnya. Terus makanya dalam Kejadian pasal yang ke-7, binatang-binatang itu masuk ke dalam Bahtera. Itulah binatang-binatang yang pernah dinamai atau sudah dinamai oleh Adam. Entah apa nama bahasanya, tapi ada bahasa. Jadi fokusnya di sini adalah apakah kita mau mencari di mana bahasa itu. Kalau kita baca Alkitab, tidak ada usaha-usaha untuk menjadikan satu lagi
ini bahasa yang sudah kacau. Walaupun di atas dunia ini ada orang mengakui bahasa internasional, ada bahasa yang digunakan oleh begitu banyak orang, ada bahasa-bahasa yang cukup major. Bahasa kita, bahasa Indonesia pun adalah salah satu bahasa yang besar di atas dunia ini, yang bisa digunakan oleh ratusan juta orang di atas dunia ini. Ya, hanya bangsa Indonesia saja sudah ratusan juta, ditambah dengan yang lain-lain lagi yang bisa memahami bahasa kita. Ada major languages yang ada di atas dunia ini. Tetapi apakah Alkitab memberikan suatu indikasi bahwa sekarang ada tujuan-tujuan untuk membuat bahasa itu menjadi satu lagi? Mungkin ada yang mau mengambil beberapa ayat untuk mengatakan, ya, ada usaha ke sana. Tetapi kalau ada yang sangat jelas dalam Alkitab, di mana yang diharapkan manusia ini atau umat Allah itu betul-betul mempunyai sesuatu yang satu, maka ada beberapa di dalam daftar yang disebutkan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Satu tubuh, itu artinya jemaat dalam bahasa di Efesus ini. Tubuh itu adalah jemaat Allah, satu tubuh, satu jemaat ya, satu roh, lalu kemudian satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa. Artinya apa? Mau dengan bahasa apapun kita sekarang berbicara, sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia, ada yang bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain di atas dunia ini, tapi apapun bahasa yang kita gunakan, firman Allah mau supaya kita adalah satu jemaat, mempunyai satu roh, lalu kemudian satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa. Itu yang ditekankan. Sekalipun ada banyak bahasa, dan kenyataan bahwa ada banyak bahasa ini bahkan ada sampai pada akhir zaman ini, dan itu diakui di dalam Alkitab bahwa ada banyak bahasa, dan pengakuan Alkitab tentang adanya banyak bahasa itu diikut sertakan di dalam perintah untuk mengabarkan Injil yang kekal, yang disebutkan di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua, berarti ada banyak bangsa, dan suku, artinya semua suku, ada banyak suku, dan semua bahasa, artinya ada banyak bahasa, dan semua kaum, dengan suara yang nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Adalah suatu kenyataan bahwa sekarang ada banyak bahasa, tetapi sekalipun ada banyak bahasa, ada satu pekabaran, yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ini juga dikaitkan dengan ayat yang ke-8 yang mengatakan, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Merujuk kepada Babel yang ada di atas di dalam kitab Daniel, tapi kalau lebih jauh lagi, Babel yang ada dalam Kejadian pasal yang ke-11. Tetapi sekarang dipersatukan lagi bukan dengan satu bahasa, tetapi dengan berbagai bahasa. Ada satu pekabaran yang perlu untuk dikabarkan ke seluruh dunia, kabar keselamatan bagi semua manusia. Terima kasih.